saja kita menyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu sedaya. Salam olahraga. Salam. Alhamdulillah. Siap ya? Langsung aja Pak. Mohon izin untuk berdiri karena biasanya kalau biar lebih mantap. Untuk Bapak Ibu yang kami hormati, untuk permainan tradisional yang akan kami festivalkan insya Allah di bulan November ini ada beberapa, yaitu ada 5. Secara teknis akan saya jelaskan, nanti mohon bisa ya sekedar dicatat supaya nanti bisa mempersiapkan diri dulu. Okay. Untuk permainan yang pertama, egrang bambu, saya rasa dari Bapak Ibu semua sudah kenal. Tapi yang akan kita perlombakan ini adalah nomor lari atau kecepatan. Untuk egrangnya sendiri terbuat dari bambu dengan ketinggian pijakan dari tanah 30 cm, kemudian ketinggian pegangan 170 cm. Jadi totalnya adalah 200 cm. Karena untuk anak-anak itu sudah mencukupi. Sebenarnya kalau di standar nasionalnya itu 2,5 meter. Tapi kalau 2,5 meter itu ya untuk anak-anak SD masih terlalu ketinggian. Itu untuk alat. Kemudian untuk lintasan sepanjang lebarnya itu 1,5 meter, untuk panjangnya sekitar 15 meter. Yang kita pertandingan 15 meter. Untuk aturannya, peserta diberi kesempatan naik egrang itu dengan kecepatannya masing-masing dan diberikan kesempatan 3 kali jatuh. Maksudnya 3 kali jatuh ini akan kita hitung sebagai dis. Kalau masih jatuh di jatuh pertama, itu masih ada kesempatan untuk naik lagi sampai 3 kali. Misal sudah sampai 3 kali jatuh, berarti itu sudah termasuk dis, tidak melanjutkan. Dan peserta tidak boleh melewati lintasan lawan, gitu ya. Terus untuk aba-abanya bersedia, nanti peserta mengambil egrang, siap salah satu kaki naik di pijakan, mau yang kanan atau kiri sesuai dengan latihannya. Kemudian aba-abanya segera mungkin naik langsung berlari menuju ke titik finish. Itu sekitar 15 meter. Bolak-balik atau tidak Pak? Bolak-balik. 15 meter bolak-balik. Ya, 15 meter bolak-balik. Nah, untuk egrang mungkin Bapak Ibu sudah kenal semua gitu, tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Aturannya itu seperti tadi, ketinggian pijakan 30, ketinggian pegangan 170, totalnya 2 meter. Untuk lebar lintasan 1,5, panjangnya 15. Mulai dari start sampai dengan finish itu 3 kali jatuh kita hitung sebagai dis. Seperti itu. Lanjut ya. Kemudian untuk yang kedua adalah lari balok. Nah, untuk lari balok ini sebagai gambaran saja. Nanti kita menyediakan 4 balok kayu dengan ukuran panjang 25 cm, lebarnya sekitar 10 sampai 12, karena anak-anak itu nanti ya kira-kira segini lebarnya di 10 sampai 12. Untuk ketebalan baloknya itu 2 sampai 3 cm yang kita lombakan. Tapi kalau di standarnya itu lebih besar lagi ya, 15 cm. Tapi karena ini untuk perkenalan di tingkat anak-anak SD, maka alatnya kita perkecil supaya cakupan tangan dari anak-anak itu bisa pas gitu. Kalau terlalu besar juga tidak bagus. Untuk lintasan masih sama, panjang 15, terus lebarnya 1,5. Untuk cara memainkannya, ini misalkan balok 4 disusun. Ini adalah peserta berjalan di atas balok ini
tangan mengambil balok diletakkan ke depan, kemudian ganti kaki ngambil lagi seperti itu. Karena ini tidak bawa alat, jadi tidak bisa dipraktekkan secara utuh. Gambarannya seperti ini. Seperti itu, nggih. Untuk videonya nanti kita kirimkan. Jadi nanti kita support dengan video, bisa di-share di grup nanti untuk cara memainkannya seperti itu. Terus berjalannya ini masing-masing peserta berjalannya dengan cara berjongkok. Ya, yang kita itu adalah jongkok. Jadi jalan sambil berjongkok. Ketika mengangkat seperti ini, maka bisa dihitung sebagai dis. Dis yang pertama mengangkat badan. Terus dis yang kedua adalah kaki menginjak tanah sebanyak 3 kali. Ya, jadi kaki menginjak tanah atau tidak menginjak balok itu kita hitung 3 kali. 3 kali menginjak tanah berarti sudah dis. Kalau di aturan nasional 1 kali injak tanah sudah langsung dihentikan. Karena ini sosialisasi untuk anak-anak kita di tingkat SD, maka masih kita berikan keringanan supaya anak-anak ya tetap berbahagia, bisa merasakan pengalaman menjadi atlet lari balok. Untuk videonya nanti mungkin bisa kami kirimkan lewat grup ya. Untuk lari balok tersebut, tekniknya dipersilahkan mau pakai teknik yang langsung 2 lompat seperti ini atau satu persatu, dipersilahkan pada peserta masing-masing. Jadi yang terpenting adalah lari di atas balok itu dengan cara berjongkok. Jelas ya? Gambarannya seperti itu nih. Ini mulai gambaran ngawur. Gambarannya gambaran ngawur. Dilanjutkan untuk yang lomba yang ketiga atau cabang lomba yang ketiga, sereng. Nah, sereng ini adalah satu permainan yang khas dari Kabupaten Semarang juga. Ini ceritanya dulu dari daerah Hubungan Bergas. Itu alatnya terbuat dari blinkeran tong. Tapi karena sekarang cari blinkeran tong itu agak kesusahan, maka kita ganti dengan besi yang kita buat menjadi lingkaran dengan diameter 50 cm. Diameternya 50 cm. Terus untuk ukuran besinya itu kita pakai ukuran besi 10. Pakai ukuran besi 10. Kemudian pendorongnya, alat pendorongnya itu menggunakan besi ukuran 6. Panjang pendorong atau tongkat pendorongnya itu sepanjang 80 cm totalnya. Jadi ujungnya bengkok, tapi dibengkokkan seperti ini. Jadi misalnya seperti ini Pak, gambarannya seperti ini. Ya. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mengenal glinding ban. Kalau glinding ban itu kan pakainya tongkat dipukul kayak gitu ya. Tapi kalau untuk sereng ini kita memakai alat pengait. Untuk alat pengaitnya sendiri ya ini nggak bisa cerita. Keterbatasan gitu. Nanti kita kirimkan videonya. Insya Allah dari yang lain sudah banyak video, nanti kita kirimkan. Untuk sereng ini juga memakai lintasan Bapak Ibu. Memakai lintasan 1,5 meter lebar, untuk panjang 15 meter dengan cara sprint. Jadi nanti sprint dihitung dari start sampai finish, peserta beserta alat nyampe di finish. Jadi kalau misalkan serengnya saja yang sampai finish tapi orangnya belum masuk finish, maka belum dihitung finish. Kalau orangnya masuk finish tapi serengnya tertinggal juga belum masuk finish. Jadi peserta beserta serengnya itu utuh masuk di garis finish. Yang kita hitung adalah langkah terakhirnya. Ya, langkah terakhir. Jadi bukan langkah terakhir. Kalau sereng apa ya? Ya. Jadi
Jadi orangnya, strength bersama orangnya masuk di garis finish, itu baru kita hitung. Termasuk juga nanti yang lari balok, itu balok terakhir yang masuk ke finish. Jadi balok terakhir melewati garis finish itu yang kita hitung sebagai finish. Tapi kalau baru balok pertama itu belum menyelesaikan karena masih ada yang tertunggu, ada yang tertinggal. Dan itu kalau di aturan nasional ada balok yang tertinggal tidak dilanjutkan, maka juri atau juri lintasan itu akan memberikan tanda bendera pelanggaran. Jadi tetap akan berhenti di situ sampai balok tersebut diambil, dikeluarkan sampai dengan finish. Di egran juga sama, ketika jatuh misalnya setengah meter dari titik start, peserta jatuh langsung lompat ke garis start, sedangkan tadi jatuhnya adalah setengah meter kurang, itu juri juga tetap akan memberikan tanda bendera harus mengulangi di titik tadi jatuh, seperti itu. Jadi ini yang harus diperhatikan ketika ini garis finish, saya jatuh di sini, saya lompat aja, sedangkan juri akan memberikan tanda bendera seperti ini, tetap harus mengulang di titik yang sama. Nah, ini yang harus dipahami oleh Bapak Ibu. Soalnya ini kalau tidak dijelaskan, wah kono karek loncat kowe kan wis penak. Ternyata itu malah menjatuhkan, ya, karena harus mengulang dari. Untuk strength juga sama. Strength juga sama, 3 kali jatuh. Maksudnya strength-nya jatuh, diambil lagi, main lagi sampai 3 kali jatuh, baru kita hitung sebagai dis. Untuk video strength nanti kita carikan lagi. Ini pokoknya giliran Bapak Ibu semuanya. Pokoknya giliran tanpa alat asalnya. Terus untuk yang permainan keempat, ini adalah permainan serok mancung. Serok mancung. Serok mancung itu permainan dari Kabupaten Semarang yang digagas oleh dari rekan-rekan Bapak Ibu juga, dari Kakak Giro di Ungaran, namanya Pak Joko, sama Pak Arjono, dan banyak tokoh yang lain, jadi tokoh-tokoh olahraga juga. Alatnya terbuat dari mancung kelapa yang diberi gagang atau pegangan. Panjang total alatnya itu sekitar 80 cm. Jadi mancung plus pegangannya itu disesuaikan 80 cm. Terus bolanya terbuat dari enceng gondok. Nah, kalau misalkan di tempat Bapak Ibu tidak ada enceng gondok, bisa diganti dengan debok. Debok yang masih basah itu digulung, diwel-wel jadi kayak bola. Untuk beratnya sekitar 80 gram. 80 gram. Jadi debok yang semi-semi kering. Jadi tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Itu kita buat menjadi bola, kemudian diikat dengan benang supaya kuat. Nah, untuk serok mancung sendiri, ini yang kita mainkan besok, kita pertandingan hanya nomor lemparan atau nomor tembakan saja. Nomor tembakan. Jadi nanti peserta diberikan kesempatan menembak sasaran. Sasarannya terbuat dari tampan seperti ini, diameternya 80 cm diameternya, ketinggian sasaran itu 120 cm dari tanah. Jadi nanti tampah dikasih jagrak, terus jarak tembakannya adalah 6 meter. Peserta diberikan kesempatan 5 bulan. Diberikan kesempatan 5 bulan, 5 kali tembakan. Jadi mau nembak dari atas, nembak dari samping atau nembak dari bawah, ini dipersilahkan. Tekniknya yang paling mudah, yang paling jitu yang mana. Untuk serok mancung sendiri sudah masuk di syuting TVRI Nasional, bisa dicek di YouTube, ketik aja serok mancung Kabupaten Semarang, di situ sudah ada cara mainnya seperti apa. Tapi itu permainan utuhnya. Tapi besok ini hanya khusus nomor tembakan saja, karena ini untuk pengenalan.
Saya ulangi, serep mancung terbuat dari mancung kelapa, diberikan gagang dari kayu ataupun bambu. Panjang totalnya 80 cm. Untuk bola terbuat dari enceng gondok. Sasaran tembaknya dari tampah ukuran diameter 80 cm. Ketinggian sasaran 120 cm. Peserta diberikan kesempatan menembak 5 kali tembakan. 5 bola 5 kali tembakan. Jarak tembakannya 6 meter. Seperti itu. Untuk gambaran serep mancung nanti di sedikit banyak di YouTube sudah ada. Ada yang serep mancung dari tim KPOT syuting sendiri atau juga dari TVRI sudah muncul di YouTube. Kemudian permainan yang terakhir ini kebetulan pas bawa alat ini. Satu-satunya ketapel atau kelintengan. Nah, untuk ketapel sendiri bahan bebas, mau dari kayu, dari stainless, dari multiplex, ya bebas. Terus untuk pelintengan jarak tembak untuk anak-anak itu adalah 7 cm. Sasaran tembaknya berupa kaleng berbrand atau kaleng apa namanya minuman itu ya. 7 meter. Ya? 7 cm sekian. Ini apa? 7 meter jarak tembak. Mohon maaf, salah. Jarak tembakannya 7 meter. Mohon maaf. Di kota ini. 7 meter guys, salah. 7 meter jarak tembakannya. Sasaran tembaknya ada 5 kaleng. Satu peserta diberikan kesempatan menembak 5 kali, 5 ammo atau 5 peluru, 5 sasaran. Ketinggian sasaran dari tanah itu 120 cm. Jadi masih sepandangan dengan anak-anak itu. Jadi ketika anak-anak melihat ke sasaran masih garis lurus. Untuk pelurunya atau ammo kita menggunakan peluru plastik. Peluru plastik ini yang biasa dipakai untuk permainan soft gun, airsoft gun, peluru plastik. Kalau memang tidak bisa mencari, nanti kami bisa menjembatani dari tim KPOT, kami bisa menjembatani. Ini sangat kecil sekali Pak. Jadi sangat kecil sekali ya sasarannya. Sangat kecil sekali. Terus untuk ketapel nanti kami sediakan. Jadi semua alat yang akan dipertandingkan, difestivalkan nanti kami sediakan. Nah, kemudian sedikit saya mereview karena saya bawa alat untuk ketapel ya. Untuk ketapel ini cara menembak bebas-bebas saja. Sepenting kena. Tapi saya tetap mengajarkan teknik Bapak. Ketika ini basic saja. Ketika kita pegang ketapel pertama kali kita mesti seperti ini. Ya, nggak apa-apa. Asalkan bisa kena, nggak apa-apa. Ini feeling dan juga bisa akurat tergantung dari kita latihan. Seperti ini kita lepaskan. Ya. Ada juga teknik yang lain, teknik pakai visir. Jadi kita pakainya visir Pak. Kita pakai visir. Kalau orang menembak pakai senapan itu kan juga ada visirnya. Ini bisa juga pakai visir. Jadi kita menyamping dari sasaran. Misalnya sasaran berada sebelah kanan, kita berdirinya menyamping seperti ini. Seperti kalau panahan. Jadi seperti ini. Megangnya juga miring. Pegangannya miring seperti ini. Terus pegangnya pots atau apa namanya kulit ini. Ini dengan jempol dan telunjuk taruh di garis tulang pipi. Ada tulang pipi seperti ini. Letakkan di bawah mata. Murid itu sok bintang-bintangan di sekolahan. Letakkan di tulang pipi.
garis dengan tanah. Terus kita tarik karetnya. Karet atas bawah akan terlihat satu garis saja yang terlihat. Jadi kalau masih terlihat juga ini masih belum lurus. Jadi kita lihat satu garis saja. Garis karet yang paling ujung atas ini diluruskan dengan sasaran. Ini sebagai visi. Terus setelah yakin kita tembakkan. Ini 1 dibanding 10. Kalau kita sering pakai teknik ini 1 banding 10 kena. Di 9% kena. Wah, nek sok pinter-pinter kalau yang pakai ya, ini kita masih mencari-cari. Tapi kalau ini sudah pakai visir, akurasinya lebih tinggi dibanding yang teknik dasar seperti ini. Semoga dengan kita. Nah, untuk ketapel sendiri di YouTube tutorialnya banyak. Mau cara yang tradisional tarik seperti ini, atau yang pakai teknik, atau mau pakai gaya apapun bisa. Untuk ketapel kami juga menyediakan dari KPOT. Tapi mohon maaf, untuk ketapelnya kita untuk anak-anak kita sediakan yang ringan dari multiplex setebal kurang lebih 2 sentinan. Kita 2 sentinan itu ketebalnya. Itu ringan dan mudah dipakai juga. Modelnya macam-macam. Tapi kalau yang model kayu seperti ini, ya ini harus pesan. Jadi teman-teman juga banyak yang jadi maker pembuat ketapel dari kayu sudah bisa. Nanti sedikit banyak monggo yang mau review ketapel. Kemudian ada 2. Nah, untuk model ketapel seperti ini yang dipegang adalah modelnya yang punggung ini berada di telapak tangan. Harga berapa itu, Pak? Kalau harga ini 75, Pak. Larang 75. Pesen gonku 50.000, hei. Pesen gonku. Silakan. Kalau ada yang lebih murah, monggo silakan. Gonku karate dhewe yo. Untuk sananya kita bisa pakai kan ada perlombaannya. Nggih. Kan sudah biasa pakai ketapel sendiri itu perlombaan pakai ketapel yang diambil apa? Oh, monggo. Jadi nanti maksudnya juga untuk ketapel panitia menyediakan. Tapi misal peserta mau bawa ketapel dari rumah karena punya, ya monggo dipersilakan. Biasa buat latihan kok beneran tapi yang cabang game biasa itu tapi kenonan ya tidak apa-apa ya. Dan untuk peluru atau amunnya kita pakainya yang peluru plastik seperti ini, jadi kecil. Kalau jangan pakainya latihan pakai stick ya nanti menyesuaikan saja. Gotri. Kalau pakai gotri ya ukurannya Pak memang ukuran gotri. Kalau untuk dewasa biasanya pakai gotri, tapi untuk anak-anak kita sarankan pakai yang ammo plastik. Jarak 7 meter ini masih bisa akurat, bahkan 10 meter kalau sudah sering nembak masih bisa akurat 10 meter. Monggo untuk ketapel atau dari kelima permainan tadi mungkin ada yang mau ditanyakan, sebisa mungkin kami jawab dan nanti kami sertakan videonya. Ukuran balok tadi ya. Ukuran balok saya ulangi, panjang baloknya 25 cm, lebarnya 10 sampai 12 cm, ketebalan 3 cm. Oh, bahan ram pintu kuwi. Ya, bahan ram pintu bisa. Apa kene? Pesen gonku. Bayar-bayarmu. Monggo, yang lain. Ya karo golek job bareng. Untuk yang di pertandingan nanti katanya utama atau di cocokan keramik. Untuk mengenai tempat, insya Allah nanti kita
di Gor Wijil, Mas. Ada dua kemungkinan, di Gor Wijil atau di Asjo, alun-alun Bung Karno. Jadi ada kemungkinan kalau di Gor Wijil agak begini Bapak Ibu, saya sampaikan ya, secara teknis pakai waktu yang digunakan dan tempatnya. Ini kita sedang merekomendasikan dari kemarin sudah mengusi Bapak Bupati. Sekiranya memang ASJO tidak masih dipakai, artinya dalam waktu yang bersamaan kok kita barengan otomatis dialih tempatkan. Nah, ada dua tempat yang pasti Bapak Ibu. Pertama, kita usahakan adalah yang di tanah dan berumput. Seandainya pun tidak memungkinkan, kita indoor itu pakainya aspal modelnya. Kalau keramik tidak mungkin, karena untuk khusus permainan egrang dan slang tidak bisa dimainkan di keramik. Jadi kalau slang sendiri licin tidak bisa lurusnya, tapi tidak bisa dikontrol, belok nggak bisa. Kalau yang egrang memang tidak disarankan di keramik. Jadi intinya begini Bapak Ibu, untuk tempat nanti dipertandingkan, insya Allah tidak di tempat yang tadi saya sampaikan. Yang jelas standar antara paving berumput di tanah. Kalau tempatnya yang saya Bapak Ibu memang belum kita bisa menyampaikan sekarang, karena ini masih perizinannya masih dalam proses. Ini karena baru dapat info sedang diusahakan, belum di ACC. Jadi gitu. Karena ini waktunya kita sudah 2 bulan sebelumnya menguji apakah diizinkan apa tidak. Pada intinya nanti setelah kami sosialisasi seluruh di Kabupaten Semarang di KKPO, langsung nanti akan keluar juknaknya yang baku, dan yang kedua pasti ada TM-nya. Kalau kita di sini memberikan gambaran secara teknisnya permainan nanti. Kalau tempat itu nanti menyusul gitu. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya kan Bapak. Untuk setiap cabur srek, contoh gitu, satu cabur itu 1 anak, Pa dan Pi. Ketapel juga sama, Pa dan Pi. Dari setiap satu kecamatan itu 5 cabang itu mengirimkan 10 anak dari 5 cabur. Jadi total nanti kalau semuanya berkumpul otomatis ada berapa ratus itu kecamatan. Jadi satu kecamatan 10 anak. Nah, untuk teknis makai Bapak Ibu mau mengadakan seleksi atau penunjukan itu hak panjenengan center. Kalau ada beberapa yang mengatakan begini, Mas, kondanku kok saya kira wis mantep nih. Nah, disesuaikan dengan panjenengan. Artinya kesepakatan dari teman-teman guru di kecamatan itu memberikan hak penuh atau kepercayaan dari siswanya yang memang benar-benar yakin mampu, kan begitu. Itu secara teknis gitu, monggo. Tapi untuk kuota adalah setiap satu cabur itu 1 Pa, 1 Pi. Jadi total semua 5 cabang 10 anak setiap kecamatan. Ada lagi Bapak Ibu? Panjang. Oh, kata Bapak, kalau diameter itu menyesuaikan dengan anak. Yang pasti kalau kalau pring ketuk, kalau kita yang pakai itu pring hapus ya. Kita pakai hapus. Karena kalau pring hapus itu kita buatnya itu ukurannya itu banyak yang sesuai dengan anak-anak. Artinya gripnya itu bisa dipegang anak SD lah. Ya, tongkat pramuka juga boleh, sekecil itu boleh. Intinya bahannya dari bambu.
kita nanti tetap dari di perlombaan kita tetap menyediakan. Nah tapi terus seperti tadi, kalau perintengan kita bawa sendiri, gimana boleh nggak boleh? Lah terus kalau ekdam anaknya sudah terbiasa dengan ekdam yang kedua, kan motor ya biasanya kan motor itu boleh, tetapi harus secara standarisasinya sesuai, panjang 2 meter, ketinggiannya juga harus 30 tinggi pijakan 30 cm. Gitu. Intinya standarnya situ. Terus pijakannya pakai kayu apa yang nanti menyesuaikan Bapak Ibu. Karena begini, kemarin banyak yang bertanya, Mas tak egrafik kok sing pring bulet pijakannya kok banyak yang mengeluh sakit. Ada yang lain katakan sakit Bapak. Karena kan tidak biasa nyengkram itu loh. Dari kayu. Jadi pijakannya kalau bambu itu katanya ada yang sakit. Kayu. Ada yang nyamannya di kayu. Nah ini kan kita belum TM nih. Nanti bagaimana keputusannya alangkah baiknya, karena ini juga sebagai media pendidikan buat anak-anak. Artinya kita tidak akan mempersulit saat perlombaan pada khususnya anak nanti sekiranya yang nyaman, kita buatnya yang nyaman. Kalau lebar itu kan kalau J, jadi itu memang menyesuaikan dengan tipe kaki G. G. Kalau panjang berapa Mas ya? 15. Enggak, ya Pak, pijakannya. Oh ya, pijakannya itu antara dari ujung bambu itu 20 cm. 20 sampai 25. Ya tergantung panjangnya nanti. Kalau siswanya ternyata kecil, jangan dibuatkan ya panjang kan konten gitu. Artinya 20 sampai 25 panjang pijakannya itu. Menyesuaikan. Kalau yang di beringin, saya yakin egrang itu banyak karena saya sudah muter. Di sini tuh speknya itu beringin itu ada di egrang. Kalau dulu ya saya egrang sama hadang. Apa Sodor. Gobak sodor, karena saya tahu di situ. Terus sama yang satunya, kalau yang ini mungkin masih familiar umum lah. Cuman yang serot mancung sama KKP memang ini banyak yang termasuk baru. Selain itu masih baru. Artinya kita memberikan pola pembelajaran. Artinya seperti sekolah penggerak. Ini kan bisa ditanamkan di permainan rakyat seperti itu, bisa sebagai penunjang di sekolah penggerak. Ya, kemarin banyak menggunakan sekolah penggerak itu dengan cara melewati media permainan rakyat dan olahraga nasional. Dan kita belum pembelajaran diajak permainan seperti itu. Itu yang saya lihat begitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan untuk tes, Bapak. Jadi Bapak matur suwun masukannya. Jadi kami bisa memaklumi Bapak, apalagi ini sebentar lagi program ya. Ya, saya tahu itu sudah. Karena konsentrasinya banyak sekali. Nanti juga ada HUT PGRI lagi juga. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk permainan ini kita sudah sosialisasikan di kabupaten dulu pas. Karena waktu dadakan itu kita diberikan sama Bapak Agus Gunawan pada waktu itu sebagai ketua KKD Kabupaten di dinas
dispora, hanya waktu kita hanya berikan sedikit 10 menit kalau tidak salah. Nah, kenapa akhirnya KPO itu terjun turun ke kecamatan ini? Karena inisiasi bahwa saat nanti kita mensosialisasikan itu mengenal langsung. Harapannya memang begitu Bapak Ibu. Juga kita mengenalkan dari permainan yang ada. Karena di sini kita juga keterbatasan SDM Bapak Ibu. Niki Nyun Sewu, kita itu sudah muter di Kabupaten Semarang itu sampai jadwalnya minggu Nyun Sewu. Lagi grupi pun akhir kapean. Sini habis dari 8, 10 ke sini. Kita harus muter di seluruh kecamatan. Nah kebetulan kita tinggal kurang 6 kecamatan di KKGU. Nah di sini setelah ini belum Bancak terus Pabelan, Tungkang, Ambarawa sama Bali Biru. Cuma itu Bapak, kurang 5. Yang lain sudah. Pertanyaannya juga ada sawal Pak Panjang. Apakah itu wajib? Saya diberikan amanah dari Bapak Kepala Dinas Pak Kantor dan Bapak Bupati. Harapannya semua siswa dari kecamatan bisa mengirimkan, karena ini pialanya yang diberikan kepala dari Kepala Dinas. Piala yang diberikan, piagamnya nanti ada. Nah, untuk masalah yang tadi yang panjenengan sampaikan, apakah harus semua diikutkan ya? Itu hak panjenengan. Ternyata kecamatan Beringin hanya satu cabut, ini mobil tidak apa-apa. Tapi apakah tidak eman-eman karena peluang Bapak Ibu? Kan begitu. Kalau yang tadi saya sampaikan, panjenengan sampaikan, kenapa kok tidak besok? Nah, ini masih kita Pak ngajarnya dari 4 camen Pak, 5 camen yang sudah diingatkan dari Bapak Presiden. Nanti tahun depan 10 pemain Pak. Jadi ada kita bertahap. Yang sudah dilombakan tingkat nasional sudah 10 malah Bapak. Kemarin sudah berbagi tambah 10, 20 pemain yang tingkat nasional. Nah kita mengacu dari 4 camen yang 5. Yang khusus yang 2 itu adalah permainan khas Kabupaten Semarang. Ini saya juga diberikan amanah sama Bapak Bupati, Mas dibawa terus. Caranya ini gede. Karena apa? Kabupaten Semarang itu punya khas yang sebenarnya ini dulu sudah ada, tapi ini hanya sekedar nguri-nguri, tidak ada yang nguri-nguri. Kebetulan Mancong itu mungkin panjenengan kenal yang membuatnya Pak Joko Purwanto. Dulu betul itu bapak saya Pak. Jadi saya diberikan pesan sama Pak Bupati, ini caranya Mas ini dikenali KB. Kalau bisa dipertandingkan. Dan ini sudah diagendakan sampai ke tingkat nasional Pak. Insya Allah sedang dalam proses penelitian tiba, tapi sudah disahkan dalam bentuk buku. Makanya kami juga mengupayakan apabila Semarang Mancong ini bisa dan sering bisa terbentuk secara apik, mungkin dari pihak pendukung, istilahnya dari sponsor, bisa jadi ini adalah orang dibuat desain yang lebih modern, dari alat, dari perlengkapan apa yang saya dipakai atlet sampai kalau aturan sudah baku seperti itu Bapak. Matur suwun Bapak. Wonten malih nggih. Ibu. Terima kasih. Mohon maaf saya masih kurang jelas yang tongkat untuk serangnya, karena sebenarnya saya kemarin sudah buat tapi salah ukuran. 12 kan ukurannya harusnya 10 inch nggih. 10 inch untuk lingkaran. Nggih. Ukuran 10. Nggih. Tapi saya buatnya 12 karena sebelumnya kan nggak tahu hanya dikasih diameternya 50 cm. Oke. Itu jadi sudah terlanjur bikin Yeah. yang 12 inch, tapi untuk yang tongkatnya, Sticknya itu untuk yang apa namanya? Bingkoannya. Dia bingkoannya ini masih bingung seperti apa. Jadi tinggal saya bingkokkan, tapi ternyata saya nggak bisa pakainya. Panjenengan sekolahnya di mana? Oh, alatnya punya. Kalau saya ada, ini sekalian dibentukkan. Nanti bisa
maksudnya kalau ada kita bentuk sekalian untuk apa berkeranya. Kalau ada sekalian Bapak Ibu, malah terima kasih kalau ada yang sudah ada pendukung ya di sini. Oke, nanti bisa mungkin kalau mungkin ada dari Bapak Ibu yang sekolahnya dekat sudah memiliki sebagai bahan pendukung, sedikit kita praktekkan. Kalau diizinkan nggak apa-apa, kalau diizinkan nanti di halaman itu biar nanti jelas. Kalau memang memungkinkan ya, kalau panjangan tersebut kita praktekkan dan nanti tidak ada miss. Karena juga di sini tadi saya menyiapkannya tidak ada LCD jadinya gitu. Kalau disiapkan dadakan mungkin bisa, tapi ya sudah nanti saya kirimkan lagi ke mawon. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang selain tadi gurunya itu cek Bapak dulu. Selain kita ada review, harapannya juga diperlukan dengan file subsisnya. Artinya aturan mainnya bagaimana, aturan peralatannya bagaimana. Jadi nanti kita bahas. Cek, matur Bapak. Juklak jenis insya Allah akan kami kirim di minggu-minggu depan ini. Setelah 5 kecamatan selesai sosialisasi kita kirim langsung, matur Bapak Ibu. Jadi memang tadi saya sudah sampaikan dari awal bahwa juklak jenis ini akan kami susulkan setelah kami selesai mensosialisasikan secara tatap muka ini. Jadi nanti kalau sudah kita langsung kirimkan ke ketua KKG atau mungkin yang diberikan amanah yang siapa saja file itu dikirimkan. Jadi memang secara utuh juklak jenis kemarin kita sudah buatkan Bapak. Hanya karena di situ tanda tangannya sudah muncul, tetapi karena ini perubahan kegiatan lombanya diundur, akhirnya kita tarik lagi Bapak. Akhirnya kita harus perbarui lagi untuk tertangan. Tapi kalau seandainya nanti tidak butuh tanda tangan, tidak usah. Yang penting juga dulu. Nanti kita kirim softwarenya. Nanti hard copy-nya muncul. Nah, Bapak Ibu, nanti setelah insya Allah selesai ini, saya mohon bantuannya dan kehadirannya Bapak Ibu saat ATM nanti bisa mewakilkan salah satu perwakilan di setiap kecamatan. Karena di situ nanti kita akan mulai membedah secara umum yang kita bahas hari ini bisa jadi akan kita ubah lebih sedikit. Nah, atau bisa dikatakan lain contoh aturan. Tadi kita berikan jatuhan 3 kali. Karena ini masih metodenya pembelajaran buat anak, bisa jadi mungkin 5 kali, bisa kali 10 kali jatuhan. Jadi masih ada ya ada tangan begitu. Jadi mohon maaf Bapak, nanti kalau seandainya memberikan mohon kehadirannya saat KKG Kabupaten, dan semoga kami bisa diberikan kesehatan terus untuk bisa meningkatkan sosialisasi di semua kecamatan di KKG. Oh, terus listriknya juga panjang besar ya. Ini satu kan semua. Bukan, ini sebenarnya bukan kepanjangan, tetapi karena ukuran yang sama. Ukuran ini sama. Pakai yang 6. Ini kan 12. Kalau bisa 12 atau 12 dan 8. Intinya sticknya itu yang lebih kecil. Ya, udah benar seperti ini udah betul. Itu terlalu panjang Ya. atau Terlalu besar. enggak kan terlalu besar memang karena besinya besar, jadi nggak bisa ditepuk besi. Tapi kalau besi 6, insya Allah bisa sampai segini aja. 8 lah paling enggak. Kecil aja. Nah, cara mainnya seperti ini nanti. Nah, ini kita praktekin aja. Apabila ada contohnya buat survei. Ya, siap seperti ini. Jadi
nanti area dorongnya di sini, bukan sini. Nah, ketika start, ini kalau cuma dijatuhkan ini kurang maksimal. Jadi dorong. Ini harus kita lempar, tapi Sambil tangannya ikut maju. Lah gua ora takon aku kok. Jadi ketika mau ngerem ini kita ini dari apa? Ini kita lempar. Jadi jangan cepat cepat. Kalau kurang kecepatannya kurang lah. Ya, ini harus kita dorong. Ada angkatannya. Ayo. Ini bisa terus. Memang lantainya di sini. Bapak muda. Jadi kalau kanan, yang ini keberatan, kalau yang ini sudah sih. Iya. Maksudnya keberatan. Cuma sticknya aja ya. Buat yang kecil. Lanjut enggak apa-apa ya, Pak? Nah, kalau untuk pembelajaran enggak apa-apa. Tapi kan nanti kalau lomba Ada tapi ke sana ya. keberatan ya. Yang penting kan ini ada orang ngajarin gini. Masih ngajarin juga. Masih ada begini. Oh iya. Nah, ini aja. Ketika mau belok Pak, ini ada tekniknya. Tapi kan besok ubahnya hanya lurus ya. Kira-kira untuk mainan aja. Ini ketika mau belok, ini kita sambil digoyongkan ke sini. Oh, Ini nyaman. Ini nyaman. kalau lurus itu seperti yang atas. Iya. Kalau mau cara anak, dari ini bisa ini aman, ini jangan lari. Ada yang pakai tas seperti ini, boleh. Ada yang seperti ini. Kalau mau aman, supaya ini tidak dipakai. Untuk dorong aja, kurang mau ini terlalu cepat, bisa nyangkol. Tapi kalau ini malah itu kita bisa ketinggalan. Jadi ada teknik seperti ini. Balap anak. Ayo, Kak. Iya. Komandannya tolong Pak lo toh. Biasanya dikecilkan aja ya. Yang era 8 itu boleh. Kalau zaman kecil saya itu pakai roll set. Iya. Letakkan di tulang ini di segaris dengan mata.
Jadi kita tarik lurus. Garis mata ya. Terus sisir, luruskan. Nah ini karena pakai tadi. Kalau kita pakai model dasar ya. Ini kalau anak kecil dulu kita mainnya seperti ini. Cocok Pak. Kalau main seperti ini harus mengepasnya dulu. Ini banyak belasarnya. Kalau yang pakai ini memang banyak nyasar. Balik. Banyak nyasarnya, karena nggak pakai PVC Pak. Itu besok Bapak Ibu untuk sasarannya ada botol itu gitu, tapi kaleng sini Pak. Ini harus sejajar dengan besaran terletak di sini yang membrane atau yang sikunya diangkat biar lurus. Yang siku belakang. Tarik lurus. Murah lah. Wah, titis loh. Yang bisa. Tapi kena ya Mas. Botolnya. Jempolnya ini ganti ini. Pasangkan di tulang pipi. Burung nempel kok. Burung nempel, tempel gitu. Nah, sip langsung ketok. Aku ketok kok. Lebih nyaman pakainya ini Pak. Jadi ada kekuatan di sini. Jangan naik. Tembak. Lah, narik orang Jawa.